Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MI Darussalam Dusun Polo Talamain, Desa Brakas, Kecamatan Raas, tepatnya di Kabupaten Sumeneb, Madura. Alhamdulillah, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Mas Awi. Kebetulan tugas yang diberikan pada kami dalam rangka mengikuti program profesi guru ini, kami diberikan tugas untuk meresum kegiatan belajar tahap pertama, yaitu tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Baiklah, yang pertama kami mengucapkan syukur alhamdulillah karena kami diberikan kesempatan untuk mengikuti adanya program profesi guru ini di tahun 2022. Semoga adanya program ini berkelanjutan, berkesinambungan sampai anak cucu kita, anak didik kita semuanya, agar bisa mencetak calon-calon guru yang profesional sebagaimana amanat undang-undang yang telah dicantumkan. Yang pertama yaitu perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik yang akan coba kami resum pada kesempatan pagi hari ini. Perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik kami telah urai untuk mempercepat adanya pemulasan kami buat peta konsepnya, yaitu yang pertama itu tentang definisi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Kemudian perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik itu meliputi karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Kemudian yang selanjutnya meliputi faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Kemudian kami juga bahas tentang implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang pertama yaitu tentang definisi perkembangan fisik psikomotorik peserta didik. Perkembangan yang pertama yaitu Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Itu yang disebut dengan definisi perkembangan. Sebagai hasil dari proses pematangan, fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat menakjubkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal dalam kandungan. Perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik ini terjadi dari dua hal. Kami coba dulu. Yang pertama itu perkembangan, yang kedua maksudnya pengertian daripada perkembangan sudah kami uraikan. Perkembangan tersebut itu kami coba urai menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangan perubahan yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua perkembangan yang terjadi pada manusia tadi dan sebagainya, itu yaitu perkembangan psikomotorik. Perkembangan ini terjadi pada peserta didik, yaitu mengalami perubahan yang pertama itu fisik. Kemudian apalagi perkembangan yang terjadi yaitu tentang otot, kemudian struktur fisik dan sebagainya. Kemudian perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan dari sisi psikomotorik. Apa uraian
hasil dari perubahan dan perkembangan psikomotorik, yaitu kami rangkum dalam dua hal. Yang pertama yaitu keterampilan motorik halus. Kami bagi menjadi dua saja. Yang kedua yaitu keterampilan motorik kasar. Motorik kasar. Ini yang terjadi. Keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Perubahan ini adalah perubahan yang memang akan terjadi pada peserta didik, pada setiap manusia. Perkembangan fisik atau disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Misal ini perubahan perkembangan motorik. Ini kami boleh menjadi dua, ada keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Motorik kasar meliputi seperti bisa berjalan, kemudian bisa berlari. Itu adalah perubahan yang terjadi dari sebuah perkembangan psikomotorik pada peserta didik. Karakteristik perkembangan fisik psikomotorik peserta didik, kemudian lagi faktor yang mempengaruhi, termasuk salah satunya faktor yang mempengaruhi peserta didik, keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik, yaitu di keluarga sendiri, termasuk dikekang dan sebagainya. Misal, ini hanya sebuah contoh. Yang kedua, kekurangan gizi, kemudian gangguan emosional, kemudian status sosial ekonomi, ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Banyak lagi sih pengaruh-pengaruh yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik secara fisik maupun psikomotorik. Keluarga ini adalah hambatan yang paling utama. Kenapa? Karena hampir 24 jam dikurangi masa transisi anak ini, mereka hampir ada di dalam lingkungan keluarga. Makanya keluarga adalah faktor utama yang bisa mempengaruhi perkembangan fisik, baik itu fisik, non mental maupun secara mental, baik secara spiritual dan sebagainya. Kemudian gizi, karena kurangnya gizi juga bisa mempengaruhi dan jadi faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan fisik mereka. Kemudian gangguan emosional, temperamen, itu juga adalah salah satu dari bagian-bagian faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan fisik psikomotorik peserta didik. Intinya, marilah kita ajak para peserta didik kita mulai dari perkembangan yang sudah kami uraikan, walaupun hanya 10 menit ini, intinya banyak mereka kenalkan kepada agama. Ajak anak-anak didik kita, peserta didik kita untuk mengikuti ritual-ritual yang ada di
sistem yang kita uraikan, yang kita aplikasikan kepada peserta didik kita itu jauh beda dengan tatkala kita mengedukasi dan menyampaikan kepada orang sekitar, kepada remaja, kepada masyarakat umum dan sebagainya. Karena ada tahap beberapa tahapan yang harus kita sesuaikan dengan kemampuan perkembangan baik secara mental maupun spiritual dari anak didik kita. Berikut yang bisa kami uraikan sekelumit tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam rangka resum KB1 yang diselenggarakan oleh Bapak dosen kepada kami dalam rangka untuk mencetak guru-guru yang profesional di tahun 2022 ini. Akhirnya kami Al-Fakir Mas Ali dari MP Darussalam dari Kepulauan Dusun Monotalamai, Desa Braka, Kecamatan Merak yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian, tidak ada mobil dan sebagainya, tidak ada TM, tidak ada mall di sini. Kita adalah dusun yang terpencil dan terpisah. Mungkin adanya ulasan-ulasan resum yang hanya sekelumit kami sampaikan lewat video ini bisa sedikit membantu menguraikan, walaupun tidak dengan secara komprehensif dan secara akuntabel. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum